Pesan ini terkhusus untuk Pak Jokowi dan para ternak-ternaknya yang selalu membenarkan apa yang salah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita kan tahu Jokowi ini kan orang ngotot, apa maunya? Apa maunya selama ini? Mau bangun IKN, dia bangun IKN. Mau bangun Kertajati, dia bangun Kertajati. Mau bangun kereta api Sulawesi, bangun kereta api Sulawesi. Jadi ini sekadar proyek ambisi semata? Ambisi pribadi. Oke. Tapi mungkin sekarang nggak kuat juga bayar utang, sehingga ramai kemudian diperbincangkan. Siapa bilang nggak kuat? Bang Ferdinand, Siapa bilang nggak komentar kuat? dulu. Siapa bilang nggak kuat? Datanya mana yang mengatakan kita tidak kuat bayar? Oke, Bang Ferdinand. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Saya hampir tersedak tadi mendengar pernyataan Bang Bestari ini. Saya ngeri kalau model-model pemikiran seperti ini mengurus negara. Pesan ini terkhusus untuk Pak Jokowi dan para ternak-ternaknya yang selalu membenarkan apa yang salah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya menonton video tentang komentar Bapak terkait WUS yang Bapak katakan ini adalah investasi sosial dan kedua, tidak semua transportasi itu mencari untung. Saya mau mengatakan bahwa ini adalah manipulasi yang Bapak lakukan terhadap hati dan pikiran rakyat. Bapak berbicara seolah-olah heroik bahwa ini adalah investasi sosial dan kedua, Bapak bicara memelas untuk meminta rakyat percaya apa yang Bapak sampaikan. Saya mengatakan itu adalah manipulasi dan kebohongan. Saya mau bertanya kepada Pak Jokowi begini. Bagaimana cara Bapak dulu melobi Cina agar Cina mau berinvestasi di proyek kereta cepat Indonesia ini apabila proyek ini tidak mencari untung dan ini adalah proyek investasi sosial? Apakah Bapak mengatakan kepada Cina, wahai Mr. Xi Jinping ya, tolonglah investasi ini proyek investasi sosial dan ini tidak mencari laba? Memang ada negara dan perusahaan setolol itu yang mau investasi tidak untuk mencari laba, tidak untuk mencari untung. Pasti dulu kalian mengajukan proposal ke Cina itu dengan mengatakan proyeksi ini pendapatan harian segini maka untungnya akan segini. Makanya Cina mau investasi. Jadi kalau sekarang Anda bicara bahwa ini investasi sosial dan tidak mencari untung, saya pikir itu hanya sebuah kebohongan yang terus-terus diucapkan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah terjadi. Bagaimana juga Cina mau memegang saham di situ 40% kalau ini proyek rugi. Saya pikir Cina dan perusahaan kereta apinya tidak sebodoh Bapak lah. Tapi mungkin sekarang nggak kuat juga bayar utang, sehingga ramai kemudian diperbincangkan. Siapa bilang nggak kuat? Bang Ferdinand, Siapa bilang nggak komentar kuat? dulu. Siapa bilang nggak kuat? Datanya mana yang mengatakan kita tidak kuat bayar? Oke, buktinya pada saat rapat dengan Komisi 6 kemudian disampaikan ini akan menjadi bom waktu. Tidak ada bom waktu, itu Oke. hanya istilah kata saja. Restruktur dapat berlaku. Kenapa takut? Bahwa restruktur ini akan memakan waktu 100 tahun. Emangnya 100 tahun ke depan Indonesia udah nggak ada? Oke, baik. Bagaimana mikirnya ini? Berarti beban utangnya mungkin 100 tahun, begitu ya? Ya, Jangan kenapa? takut, karena ini perang, begitu. Bang Ferdinand. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Saya hampir tersedak tadi mendengar pernyataan Bang Bestari ini. Saya ngeri kalau model-model pemikiran seperti ini mengurus negara. Nah, Saya nggak takut. Gini, Ya, jadi sebentar begini. dulu. Anda silakan sampaikan. Ya, ini saya Tidak mau usah sampaikan. kritisi yang apa saya sampaikan gitu. Justru ini Ya. saya mau sampaikan. Bang Apa? Bestari dengar aja. Yang Ya, pertama kita saya dengar. berbicara tentang kereta cepat Indonesia. Saya mau menyampaikan bahwa memang sejak awal kereta cepat Indonesia ini sudah gagal nalar. Kenapa gagal nalar? Karena memang proyek ini adalah hasrat ambisius yang tidak dikalkulasi soal kemampuan membayar. Ini utang bukan pinjaman gratis. Kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan untuk membangun kereta cepat Indonesia ini sampai 120 triliun. Dengan ekspektasi bahwa kereta cepat ini akan beroperasi normal, pendapatannya 100% dari kursi yang tersedia. Ternyata sekarang semua analisis itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa gagasan ide dari kereta cepat ini sudah tidak Pancasilais sejak awal. Karena kalau kita bicara tentang membangun Indonesia dengan konsep Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan nawacita lah waktu itu. Saya tidak mau memandang nawacita karena itu hanya omong-omong ini aja. Saya mau melihat dari konstitusi Pancasila. Di sana jelas-jelas tertuang kata adil makmur dan ini tidak menggambarkan bahwa ini adalah pembangunan yang berkeadilan. Kenapa tidak berkeadilan? Karena kereta cepat ini segmennya tidak masyarakat umum keseluruhan. Ya, itu yang pertama, karena ini segmen penggunanya terbatas. Kenapa terbatas? Tiketnya itu jauh lebih mahal daripada kereta yang ada. Contohnya kita ambil kereta Parahyangan. Maka yang menggunakan kereta cepat itu segmennya terbatas. Dengan itulah sekarang kalau kita melihat
memang kereta cepat tidak pernah membuka data sesungguhnya berapa persen penjualan tiket setiap perjalanan. Kereta cepat ini kan terdiri dari 8 gerbong, sekitar 600 kursi. Sekali perjalanan, dia dalam satu hari harus berjalan 62 kali, 31 ke Jakarta, 31 ke Bandung. Kalau dihitung sekarang, berapa persen sih yang terjual? Itu akan mengukur bahwa memang kereta cepat ini diperuntukkan untuk rakyat. Kalau pemenuhan kursinya ternyata memang direbut oleh masyarakat, maka itu bisa kita rasa, oh iya segmennya masyarakat. Tapi sekarang faktanya tidak demikian. Maka kereta cepat Indonesia mengalami kerugian. Kalau kita hitung-hitung kembali kepada biaya kos operasional kereta cepat ini, satu hari itu bisa berkisar 2-3 miliar. Kalau pendapatannya saja tidak mencapai 3 miliar, mau apa? Jadi kalau konsepnya Bang Bestari yang penting barangnya ada, saya jadi agak lucu melihat konsep pemikiran mengurus negara seperti ini. Ini pokoknya utang aja lah, yang penting kita pakai baru. Tadi kan ini konsep perang, konsep perang. Apalagi dibandingkan dengan konsep perang, semakin ngawur pemikiran itu. Dulu zaman perang, orang tidak takut mengorbankan nyawanya. Sekarang ada nggak yang berani mengorbankan nyawanya untuk membangun kereta cepat? Jokowi suruh korbankan nyawanya, sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Ya. Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan Bos, kemerdekaan jauh jangan sekali. bawa Jokowi dulu. Loh, ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara Jangan dulu. begitu. Tidak semua Bukan. kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa Yang bilang? mana? Loh. Di ujung terakhir kan, setelah kenikmatan itu sirna. Begitu. Inilah pendapat-pendapat yang selalu Gini, tidak mau Bapak mengakui. juga nggak berani mewakili hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu. Bapak, saya bicara. kata-kata Bapak mewakili saya di PDIP sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda Saya di sini mewakili sebagai PDIP. politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh iya. Ah, ya udah, oke. Makanya Nah, kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang Iya, bicara, saya dengar. hargai orang Lanjut. bicara, ya. Maka saya katakan bahwa kalau pemikiran seperti yang disampaikan Bang Bestari ini mengurus negara, maka kiamatlah Indonesia. Ini yang harus kita hindari. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kita itu dulu tidak pernah takut mati berperang. Sekarang ada nggak sih yang takut, yang berani mati membela kereta cepat Indonesia ini, membayar utang? Nggak ada. Ini adalah sebuah hasrat individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan risiko. Sementara sekarang risiko ini semua rakyat yang menanggung, bukan hanya Jokowi dan para pendukungnya. Kita, kami, Anda semua ini yang tidak mendukung Jokowi juga akan menanggung risiko. Risikonya apa? Perekonomian Indonesia akan terganggu kalau kereta cepat Indonesia ini gagal bayar. Risikonya apa gagal bayar? Kepercayaan dunia internasional ke Indonesia akan menurun dari sisi investasi. Ya, Kalau itu saya terjadi, sangat apa yang akan menyayangkan terjadi? ya PDI Ya, itu. Perjuangan ternyata menafikan bahwa segmen-segmen masyarakat ini yang menggunakan yang namanya kereta cepat ini, karena beliau tadi mengatakan beliau ini mewakili PDI Perjuangan, maka saya agak heran kok PDI Perjuangan Loh, ini. sekarang saya tanya, sebentar dulu mbok dong. tukang jamu itu Sebentar dulu pakai dong. kereta cepat Sebentar nggak? dulu. Sebentar Nah, dulu. Anda yang memotong pembicaraan saya. Ini segmen masih saya tadi. oke. Anda potong Lanjut. saya. Habis ini saya ada. Nah, itu. Ya, biar saya sampaikan. Jadi kenapa Suara PDIP segmennya ini. saya bilang ini hanya terbatas karena tidak digunakan oleh masyarakat kalangan bawah semua. Kereta Parahyangan zaman Ya dulu sama masih Pak. Di Papua sana dibangun jalan juga nggak dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Lama-lama kita kayak Artinya Ahmad apa? juga Artinya berdebat apa? di sini. Monggo Pak Bestari, silakan Pak. Ambil waktunya Artinya semua. bahwa begini, berkeadilan itu bukan hanya seperti apa yang ada di kepala beliau, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Pertanyaannya Kebutuhan. tadi, ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan dan keinginan sejalan lah. Nah, Anda ini Jadi udah gini, salah. jangan Anda pakai Kebutuhan. rasio Anda Kebutuhan dengan menjadi keinginan itu standar. berbeda. Saya agak heran Sama kalian justru, memakai rasio kalian sebagai standar. Justru nggak pemikiran boleh. Pak Bestarus jangan jadikan standar mengurus bangsa. Segmen masyarakat harus mendapatkan pelayanan. Anda setuju nggak? Loh iya dong. Setuju kan? Kereta cepat Ya Indonesia. sudah. Justru pertanyaan Ya saya, sudah, kereta cepat berarti dipakai kan- mak tukang jamu berarti nggak? kan Anda Mbok bakul setuju sayur bahwa nggak? siapapun yang memakai kereta cepat itu adalah warga negara Indonesia. Setuju nggak? Oke. Aduh, Setuju kalau dong. bicaranya warga negara, Saya harus pesawat berikan kesempatan. logika kelas Anda bisnis ini yang juga dipakai sesat. warga negara. Oke. Kita kan tahu Jokowi ini kan orang ngotot, apa maunya? Apa maunya selama ini? Mau bangun IKN, dia bangun IKN. Mau bangun Kertajati, dia bangun Kertajati. Mau bangun kereta api Sulawesi, bangun kereta api Sulawesi. Jadi ini sekadar proyek ambisi semata. Ambisi pribadi. Oke. Ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat. Ini kan kereta api cepatnya 4 loh pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik. Hmm. 1 Jonan diberhentikan, 2 Andrino Caniago,
Menteri Bappenas kan dia kritik juga, walaupun dia mendukung IKN. Ya kan? Nah, ada 2 lagi pejabat yang 4 pejabat tinggi dipecat gara-gara menolak WUS. Nah, sekarang yang menarik itu adalah Luhut, pendukung utama WUS selama ini, langsung menyatakan proyek ini dari awal busuk. Ya kan? Jadi udah ya nggak apa-apa, mulai terbuka semua. Nah, artinya kalau ini nanti Pak Saud, kalau Pak Saud masih pimpinan KPK, tinggal panggil Luhut dong, ya kan? Karena dia udah tahu busuknya, pasti tahu dong siapa yang bikin busuk. Pesan yang sangat menohok dari Ferdinand Huta Heian, ya, seorang politisi PDIP, mengatakan dan menyampaikan pesan khusus kepada Pak Jokowi dan para ternak-ternaknya, ya, yaitu mengenai tentang kereta cepat, ya. Tentunya pembahasan kereta cepat yang saat ini sedang marak dibicarakan oleh masyarakat dan benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat, ini tidak henti-hentinya dibahas di mana-mana, ya, di publik, ya, di media massa, bahkan dibahas di stasiun televisi juga. Ini tidak ada berhenti-berhentinya membahas tentang kereta cepat, yaitu kerugian yang sangat besar. Kerugiannya bukan main-main, 2 triliun lebih selama 1 tahun ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat, beban-beban hutang atau kerugian ini akan dibebankan kepada masyarakat atau kepada siapa, ya. Tentunya kalau untuk ternak-ternak atau untuk termul-termul tadi yang disebut oleh Bang Ferdinand itu, ya, bilangnya tidak akan membebani rakyat dan akan tetap kebayar, ya. Tentunya tidak akan menggunakan dana atau tidak menggunakan APBN, akan tetapi menggunakan Danantara, katanya seperti itunya. Nah, mungkin Danantara itu milik pribadi mungkin, ya, bukan milik pemerintah atau bukan milik rakyat juga, mungkin seperti itu. Makanya dengan seenaknya bilangnya mau dibayar menggunakan dana dari Danantara, ya. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik masyarakat, ya, karena tidak akan menggunakan APBN, ya. Nah, jika nih pertanyaannya lagi, jika Danantara itu milik negara ternyata gitu, ya. Oh, ternyata Danantara itu cuman untuk nutupin hutang-hutang atau kerugian-kerugian proyek-proyek pemerintah, ya. Seperti itu mungkin, ya. Jadi tidak untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, saya pikir juga masyarakat juga pasti bertanya, kira-kira mungkin dipikir Danantara itu untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk masyarakat juga. Dipikir ternyata bukan, ya, ternyata hanya untuk nutupin biaya-biaya atau beban-beban hutang atau kerugian-kerugian seperti MRT, ya, seperti kereta cepat, ya, seperti kerugian-kerugian negara lainnya mungkin, atau kerugian-kerugian proyek lainnya mungkin seperti itu, ya. Jadi Danantara itu milik siapa kita juga tidak tahu berarti, ya, teman-teman, ya. Itu jadi memang, ya, ini para pendukung Jokowi ini memang, ya, seperti itu, ya. Tadi perdebatan kita sudah tonton, ya. Ternyata memang kalau berdebat, ya, memang mau Jokowi mau salah, mau benar, mau bagaimanapun tetap dibela, namanya juga pendukung, ya. Pendukung atau fans fanatik Pak Jokowi, ya. Karena kalau tanpa Pak Jokowi, ya, mereka mungkin bingung, ya kan. Kalau misalkan Pak Jokowi ternyata kenapa-kenapa, tentunya mereka juga pekerjaannya ada di situ kan, tentunya kan seperti itu mungkin, ya, teman-teman, ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Said Didu bahwa proyek-proyek Pak Jokowi ini banyak sekali yang merupakan sebuah ambisius Pak Jokowi untuk mencapai suatu keinginan, ya, gitu, ya. Jadi Pak Jokowi ini orangnya katanya selalu ngotot, ya, mau tentang proyek apapun juga atau kalau punya keinginan apapun juga itu ngotot harus terwujud, ya. Sangat ambisi sekali. Nah, ini memang proyek-proyek ambisius Pak Jokowi, ya, tentunya seperti itu. Nah, ada kabar juga memang, ya, jika Pak Jokowi ini ambisi, ya, itu mungkin benar adanya, ya, karena jika ada yang menghalang-halangi kehendaknya atau keinginannya atau ambisi Pak Jokowi itu dipecat, ya. Contohnya seperti Menteri Perhubungan, ya, Pak Jonan. Itu, ya, beritanya kalau kita dengar-dengar kabar itu dipecat gara-gara tidak setuju dengan adanya proyek kereta cepat ini, ya. Ini menolak atau tidak menyetujui, gitu, tidak setuju dengan
apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Tidak setuju apa dengan keinginan Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Menteri atau Pak Jonan itu katanya dipecat ya karena bertentangan ya, tidak sesuai sama keinginan Pak Jokowi. Nah, banyak sekali menteri-menteri yang dipecat katanya ya karena